Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sangat bersyukur dan kami semua di tempat ini sangat bersuka cita atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada kami semua untuk bisa melayani saat ini. Dan kami yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada masih tetap di dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita dari waktu ke waktu, hari demi hari. Bahkan sampai saat ini kita masih bisa ada sebagaimana ada. Ini bukan karena kekuatan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bawa segenap kehidupan kita untuk kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan awali ibadah kita saat ini dengan satu pujian, biarlah manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Mari kita angkat pujian dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Sama-sama ya Allah. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Ya Tuhanku, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. sama-sama ya Allahku. Allahku,
bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Para Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada hal yang lebih indah yang dapat kita persembahkan selain kehidupan kita gunakan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami datang membawa hidup kami di hadapan tatamu ya Bapa. Bersama bersatu hati kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menerima kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Jika Engkau dapati cacat celah di antara kami ya Tuhan, kepada kami ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau, kami memohon kemurahan-Mu, Engkau sucikan kami, Engkau layakkan setiap kami untuk dapat memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di waktu-waktu yang indah ini ya Tuhan, kami bersama-sama, kami memuliakan Engkau Tuhan dengan puji-pujian kami, dan juga kami akan mendengarkan bersama-sama firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap kami, para imam hamba-Hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan tolong dengan kuasa-Mu. Begitu juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dan juga umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Biarlah lawatan Tuhan akan terjadi bagi seluruh mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami alasan kami akan mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyapa, mungkin ada yang baru datang bergabung. Shalom. Shalom. Ya, damai sejahtera melimpah bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita harus akui dalam kehidupan kita bahwa kekuatan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibandingkan, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Untuk itu kita patut tinggikan Dia dan kita bangga memiliki Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita agungkan Dia, kita angkat satu pujian. Tak terbayang kekuatan-Mu dan tak terbanding kebesaran-Mu Tuhan.
Sama-sama kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Raja mulia. Mari kita angkat pujian dari awal. Kita agungkan Dia. Amin. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terdanding kekuasaan-Mu Tuhan. Amin. Kau lega bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Amin. Bahwa Dialah Raja yang tak tertandingi, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita persiapkan dengan sebaik mungkin, seperti tanah yang kering, yang merindukan air. Mari untuk mendengarkan firman Tuhan kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku seperti rusa yang haus.
datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, sama-sama hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, sama-sama hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama sekali, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akui bahwa tanpa Engkau Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa, dan kami
Tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Sebab itu kami sangat bersyukur kami memiliki Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami, hati yang sangat rindu akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi, Engkau taruhkan hikmat otoritas atas hamba-Mu supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan akan tertanam di dalam setiap hati kami dan akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan melimpah bagi kita. Bapak Ibu, saya juga berharap keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita, yang akan bisa membuat kita mengetahui apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita nanti bisa menerima penghiburan daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan ketika kita menjalani setiap problema kehidupan yang kita alami selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan langsung masuk di dalam pembahasan Alkitab kita. Tema kita hari ini adalah Allah meninggalkan sang juru selamat. Teks kita terambil dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Mengapa saya mengambil tema ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena hari ini atau momen-momen saat ini adalah momen-momen yang berkaitan dengan Jumat Agung, yaitu berkaitan dengan hari kematian Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya tergerak untuk mengambil tema ini, Allah meninggalkan sang juru selamat atau the God forsaken Savior. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, teks kita terambil dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Kita akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 ini merupakan salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada setidaknya 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama adalah, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dikatakan Yesus kepada para prajurit yang menyiksanya pada saat hari itu. Yang kedua, Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan katakan itu kepada penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus. Yang ketiga, Yesus berkata, inilah ibumu dan inilah anakmu. Itu dikatakan Yesus kepada Maria. Dan yang keempat adalah sampai kepada yang kita baca tadi, Yesus berseru dengan suara nyaring, Elai Elai Eli Eli lama sabaktani, yang artinya, Bapa Bapa mengapa engkau meninggalkan aku, atau Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara sekalian, 7 perkataan Yesus di kayu salib merupakan cakupan dari segala pengajaran kasih Allah kepada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 perkataan Yesus di kayu salib, bagaimana ia berkata kepada para prajurit, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia juga mengatakan kepada prajurit yang di samping penjahat yang di samping Yesus itu berkata, pada hari ini engkau akan bersama-sama denganku di Firdaus. Tuhan juga berkata, Elai Elai lama sabaktani. Tuhan juga berkata, aku haus.
Di poin yang kelima, Tuhan juga berkata sudah selesai. Dan pada perkataan yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi 7 perkataan Yesus di kayu salib merupakan cakupan dari seluruh pengajaran kasih Allah kepada manusia. Jikalau kita bisa belajar satu persatu perkataan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan poin-poin yang begitu sangat dalam. Itu merupakan satu perkataan-perkataan yang belum terpecahkan sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak para teolog, banyak para pendeta-pendeta senior yang berusaha menggali maksud daripada 7 perkataan Yesus di kayu salib itu. Namun beberapa mereka berkata bahwa dia tidak mungkin bisa mengerti secara sempurna 7 perkataan Yesus di kayu salib itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan perkataan Yesus di kayu salib yang paling sulit dimengerti sepanjang sejarah, Bapak Ibu Saudara, yaitu pembacaan kita yang tadi di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Elai, Elai, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagian ini merupakan bagian yang paling sulit dimengerti oleh manusia sepanjang sejarah, kata Pak Dr. Stephen Tong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan Pak Dr. Stephen Tong pernah berkata, tidak mungkin ada satu manusia pun yang bisa memahami ayat ini dengan sempurna, dengan gamblang, dengan tidak ada satu yang menggelitik otaknya. Jadi tidak mungkin dia bisa memahami ayat ini dengan sempurna, kecuali dia harus masuk dulu kepada neraka, kata Pak Dr. Stephen Tong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kita bisa mengetahui, saya teringat ketika Martin Luther berkata, ketika membaca ayat itu, Bapak Ibu, elai, elai, lama sabaktani. Martin Luther, Bapak gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang Bapak reformator gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia membacanya itu kira-kira 6 jam lamanya, Bapak Ibu Saudara, dengan tidak makan dan tidak minum. Dia membacanya, bahkan di dalam sejarah yang lain dikatakan berhari-hari ia membaca ayat itu, tidak makan, tidak minum, karena ia tidak bisa mengerti ayat itu. Dan ketika ia sudah tidak makan beberapa hari, ketika menggali ayat itu atau mencari tahu apa arti ayat itu, pada akhirnya dia berkata, dia akan menepukkan dada, puak-puak. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memahami ayat ini dengan sempurna. Dia berkata demikian. Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Dikatakan Martin Luther demikian. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bagian ini memang merupakan bagian yang paling sulit di dalam iman Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa saya bisa mengerti dengan sepenuhnya ayat ini, tidak. Namun sebagaimana Roh Kudus yang menggerakkan hati saya, bagaimana saya merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana pembukaan rahasia firman Tuhan itu dibukakan kepada saya, demikian saya akan memberitahukannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mengakui, saya pun tak akan mungkin bisa memahami ayat ini dengan sempurna, dengan gamblang, dengan tidak memiliki kesulitan sedikit pun, Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengakui bahwa saya tidak bisa memahami ayat ini dengan sempurna, Bapak Ibu. Namun sebagaimana Tuhan Yesus atau Roh Kudus itu mengurapi saya, memberikan pemahaman bagi saya, itulah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengerti maksud daripada elai, elai, lama sabaktani atau Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, kita akan melihat sedikit latar belakang historisnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam itu Yesus berada di Taman Getsemani. Latar belakang historis yang saya maksudkan ada jalur cerita sampai kepada Yesus berkata elai, elai, lama sabaktani. Jadi kita akan melihat runtutan-runtutan sejarahnya terlebih dahulu, runtutan-runtutan ceritanya terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, atau sistematika historisnya terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pasal-pasal sebelumnya, di situ diceritakan bahwa pada malam itu Yesus berada di Taman Getsemani. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa terlebih dahulu di Taman Getsemani dengan mengajak 3 muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berdoa dengan keluh kesah, dia berdoa dengan mencucurkan air mata, dia berdoa dengan keringatnya sampai sangat banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berdoa dengan penuh tekanan, dia bahkan mengatakan, aku takut.
Bapak Ibu Saudara, jadi ketika Yesus ingin menghadapi satu pekerjaan yang begitu sangat besar, Yesus berdoa lebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum nanti pada pagi harinya dia akan disalibkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu latar belakang historis yang pertama. Yang kedua adalah ketika Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, langsung para tentara menangkap Yesus dan membawanya kepada imam besar. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus selesai berdoa, para tentara datang dengan pasukan-pasukannya, lengkap dengan senjata-senjatanya, lengkap dengan para pemimpinnya, lengkap dengan borgol-borgolnya, atau lengkap dengan seluruh perlengkapannya Bapak Ibu Saudara. Seluruh pasukannya langsung menyeret Yesus, membawa Yesus kepada imam besar pada saat hari itu. Yesus diolok-olok pada saat hari itu ketika dibawa kepada imam besar. Yesus difitnah, Yesus dikatakan menghujat Allah, sehingga mereka mencari tahu kesalahan-kesalahan Yesus, mencari-cari tahu kesalahan-kesalahan Yesus, supaya mereka bisa menjatuhi hukuman kepada Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, setelah dibawa kepada imam besar, pada pagi harinya Yesus dibawa ke Pontius Pilatus untuk disalibkan. Jadi ketika malam Yesus berdoa di Taman Getsemani, setelah selesai berdoa dia dibawa oleh para tentara kepada imam besar, dan ketika pada pagi hari Yesus dibawa kembali kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan. Imam-imam besar pada saat hari itu, atau pahala ahli-ahli Taurat pada saat hari itu, orang-orang Farisi, tidak puas hanya untuk mengolok-olok Yesus, tidak puas hanya untuk meludahi Yesus. Mereka ingin menyalibkan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mereka membawa Yesus ke Pontius Pilatus, dan kita tahu pada akhirnya Pontius Pilatus mencuci tangan dengan berkata, "Saya tidak berdosa atas kesalahan orang ini, silahkanlah engkau bawa untuk disalibkan." Kita tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yesus disiksa dan memikul salibnya ke Bukit Golgota. Disalibkan kira-kira jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pada pagi hari Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, dan Pontius Pilatus itu menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi, imam-imam besar pada saat hari itu, para tua-tua pada saat hari itu untuk disalibkan. Mulai hari itu Yesus disiksa, Yesus disesah, Yesus dibuat mahkota duri di kepala, dan Yesus dibebankan satu salib yang begitu sangat berat. Dia memikul salibnya dan sampai di Bukit Golgota kira-kira jam 9 pagi Bapak Ibu Saudara. Ia harus menggotong salibnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, siksaan yang dilakukan oleh para tentara itu membuat Yesus tidak mampu untuk memikul salibnya. Oleh sebab itu ada Simon dari Kirene yang membantunya Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya siksaan yang dialami oleh Yesus sebelum ia dipakukan itu merupakan siksaan yang begitu sangat keji. Bahkan di dalam teks-teks lainnya dikatakan hampir orang tidak mengenal siapa lagi Yesus karena bekas luka yang ada di tubuhnya. Sampai-sampai orang tidak bisa mengenal lagi siapa Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada jam 9 pagi Yesus dipaku di Bukit Golgota Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tahu ketika masuk jam 12 siang, ini latar belakang historisnya supaya Bapak Ibu tahu nanti. Pada jam 12 siang kegelapan menutupi daerah itu sampai jam 3 sore. Jadi jam 9 pagi Yesus itu dipakukan sampai jam 12 siang itu masih suasana masih baik, suasana matahari masih ada. Namun ketika jam 12 siang sampai jam 3 sore mulai matahari itu terbenam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai kegelapan melanda. Ini bukan gerhana matahari Bapak Ibu. No. Gerhana matahari tidak berlangsung selama 3 jam. Ini bukan kabut yang tiba-tiba datang. No. Karena di bangsa Israel jarang sekali terjadi kabut seperti itu. Ini merupakan bagaimana dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Ini merupakan bagaimana seharusnya dunia ini sudah kehilangan sang juru selamat. Bagaimana dunia ini harusnya bersedih atas pengorbanan sang juru selamat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, ketika kelahiran Yesus di malam hari, di kegelapan, ada bintang yang bersinar.
Namun ketika kematian Yesus, di siang hari ada kegelapan yang datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu harus bisa mengerti hal ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika Yesus lahir di tengah-tengah kegelapan, Yesus menjadi cahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ketika Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib, sudah dipakukan, itu berarti manusia, Yesus sudah menjadi perwakilan manusia yang adalah kegelapan itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika Yesus lahir di tengah-tengah kegelapan, ada bintang yang bersinar. Namun ketika Yesus meninggal di tengah-tengah keadaan yang seharusnya terang benderang, namun kegelapan melanda Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, selama 3 jam Yesus tidak berkata apa-apa. Dan ketika 3 jam Yesus baru mengeluarkan kalimatnya, Elai Elai lama sabachthani. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 3 sore Yesus tidak berkata apa-apa selama 3 jam. Ia menahan kesakitan. Namun ketika kira-kira jam 3 sore Yesus berkata, Elai Elai lama sabachthani. Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, ada 3 pengertian daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ini sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadaku. Yang pertama adalah seruan Yesus di kayu salib ini adalah untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Nubuatan itu ada di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Daud berkata, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi seruan Yesus itu, Elai Elai lama sabachthani Bapak Ibu Saudara sekalian, itu merupakan bahasa Aram Bapak Ibu Saudara, atau bisa juga dikatakan semi-semi bahasa Aram yang mendekati juga bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu juga sebenarnya seruan Yesus di kayu salib menggenapkan nubuatan perjanjian lama yang telah dituliskan oleh Raja Daud terlebih dahulu 1000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang pertama, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara, ini lebih tepatnya bukan Yesus yang mengutip Mazmur Daud, tetapi Roh Kuduslah yang menggerakkan Daud untuk menuliskan Mazmur itu. Memang Daud sudah menuliskan Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang pertama itu 1000 tahun sebelum Yesus lahir Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih. Namun sebenarnya bukan Yesus yang mengutip perkataan Daud, namun Roh Kuduslah yang menggerakkan Daud untuk menuliskan kisah penderitaan Yesus di kayu salib nanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi lebih tepatnya bukan Yesus yang mengutip Mazmur Daud, tetapi Roh Kuduslah yang menggerakkan Daud untuk menuliskan Mazmur. Artinya segala sesuatu tentang Yesus, dari kelahirannya, kematiannya sampai kebangkitannya, itu sudah dinubuatkan lebih dahulu oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-18 dikatakan, mereka akan membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Dan itu memang fix dilakukan di penyaliban Yesus Kristus. Baju Yesus itu dibagi-bagikan dan mereka memang membuang undi atas jubah daripada Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian oleh para tentara Romawi. Dan juga dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-16, mereka berkata, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal yang ke-22 itu, dari mulai Yesus berkata, Allahku Allahku, mengapa meninggalkan aku? Ayat yang ke-16, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat yang ke-18, mereka membagi-bagikan pakaian dan membuang undi atasku. Itu jelas bahwasanya perkataan Elai Elai lama sabachthani itu menjelaskan bahwa Yesus sedang menggenapi perkataan-perkataan yang ada di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Yesus menggenapi apa yang terjadi di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa Bapak Ibu Saudara saya? Yesus telah menyelesaikan misinya. Artinya tidak ada satu firman pun yang tidak digenapi di dalam diri Yesus. Oleh sebab itulah Alkitab berkata bahwa Yesus penggenapan dari segala nubuatan-nubuatan yang ada. Yesus merupakan klimaks daripada Alkitab itu sendiri. Yesus merupakan pemikiran yang paling dalam daripada seluruh Alkitab. Yesus merupakan standing pointnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Yesus menggenapi apa yang terjadi di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, poin yang kedua
sebelum kita masuk dalam poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Profesor Dr. Henry Morris pernah berkata, Mazmur pasal yang ke-22 adalah gambaran nubuatan masa depan yang luar biasa tentang penyaliban anak Allah. Mazmur itu telah ditulis 1000 tahun sebelum penggenapannya dan menggambarkan detail grafis dari berbagai penderitaan Kristus jauh sebelum metode penyaliban dikenal. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan satu kebetulan. Yesus pakaiannya dibagi-bagikan, tangannya ditusuk, dan dia berkata, Elai Elai lama sabachthani. Itu ada semua di dalam Mazmur pasal yang ke-22, dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus ketika disalibkan. Ini bukan satu kebetulan. Henry Morris ingin mengatakan demikian. Ini bukan suatu kebetulan, gak mungkin ini kebetulan. Sampai ada detail-detail yang sangat detail, cerita-cerita yang sangat detail itu juga digenapi di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu ia berkata, penggambarannya menggambarkan detail grafis dari berbagai penderitaan Yesus jauh sebelum metode penyaliban dikenal. Jadi pada zaman Daud, metode penyaliban itu belum dikenal. Namun Daud sudah menuliskan detail-detail tentang penyaliban Yesus di dalam Mazmur pasal yang ke-22 itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ayat ini sedang menggambarkan bahwa perkataan Yesus di kayu salib sedang menggambarkan bahwa Yesus menggenapi nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, apa poin yang ingin saya gambarkan? Jika Yesus sudah menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama, artinya semua nubuatan telah digenapi di dalam diri Yesus, bahkan dari kelahirannya, penderitaannya, dan sampai kematiannya, kebangkitannya, itu semua dinubuatkan. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa juga kedatangannya kedua juga akan terjadi. Karena jikalau sudah kelahiran, sudah penderitaan, kematian, dan kebangkitannya itu sudah digenapi di dalam Alkitab, tinggal sekarang kedatangannya yang kedua, Bapak Ibu, itu pasti digenapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sudah banyak yang digenapi di dalam diri Yesus. Berhentilah berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak datang kali kedua. Berhentilah berpikir bahwa tidak akan ada kiamat. Berhentilah berpikir bahwa tidak akan ada akhir zaman. Berapa banyak sekarang orang Kristen berpikir tidak ada lagi kiamat. Dulu sudah dikatakan akan datang akhir zaman, akan datang kiamat, tapi nggak terjadi sampai sekarang. Aku nggak percaya lagi akan kiamat. Nggak ada itu kiamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh berpikir dangkal seperti itu. Karena dari kelahiran, kematian, penderitaan, kebangkitan Yesus sudah digenapi. Sekarang hanya tinggal satu yang belum digenapi, yaitu bagaimana dia datang kali kedua. Dan itu pasti digenapi Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Persiapkan iman kita, persiapkan pekerjaan kita, persiapkan apa yang selama ini telah kita lakukan kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita selama ini di dalam kita beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita sebagai aplikasinya harus mempersiapkan diri atas kedatangan Yesus Bapak Ibu kali kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena semuanya sudah digenapi oleh Kristus Yesus di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang kedua, arti dari perkataan itu adalah arti dari perkataan Elai Elai lama sabachthani. Yang kedua adalah seruan Yesus di kayu salib menggambarkan manusialah yang harusnya ditinggalkan. Jadi mengapa Yesus berkata Elai Elai lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah Yesus Allah? Bukankah ini satu pengertian yang begitu sangat tidak masuk akal? Bagaimanakah Allah bisa meninggalkan Allah Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sekarang mengerti pergumulan dari Martin Luther. Ini nggak akan bisa dipahami oleh manusia secara sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya mengerti dari hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, seruan Yesus di kayu salib menggambarkan manusialah yang harus ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa melihat bahwa semua dosa manusia ditimpakan dalam diri Yesus. Jadi mengapa Bapa meninggalkan Yesus? Mengapa Allah meninggalkan Yesus? Karena Bapa melihat bahwa di dalam diri Yesus semua dosa-dosa manusia telah ditimpakan, sehingga ia menjauhkan diri. Bapa menjauhkan diri dari Yesus karena semua dosa manusia
yang di situ semua kebobrokan manusia sudah ditimpakan ke dalam diri Yesus, sehingga Bapa itu beralih daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pengertian yang sangat-sangat dalam. Bapak Ibu Saudara, Bapa melihat bahwa semua kekotoran manusia, Bapa melihat bahwa semua kebejatan manusia, Bapa melihat bahwa semua fitnah-fitnah manusia, Bapa melihat bahwa semua pembunuhan manusia, Bapa melihat bahwa semua pikiran jahat manusia, semuanya sudah ditimpakan di dalam diri Yesus, sehingga Yesus seolah-olah terlihat begitu sangat hina, seolah-olah terlihat begitu sangat hitam, seolah Yesus terlihat begitu sangat jorok, seolah Yesus terlihat begitu sangat berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Bapa meninggalkan Yesus. Jadi penggambaran Alkitab yang berkata, penggambaran ayat itu berkata elai lama sabaktani, itu sebenarnya sedang menggambarkan bahwa manusialah yang harus ditinggalkan oleh Allah. Yesus dibuat berdosa karena kita. Dia mengalami keterpisahan dari Allah Bapa untuk hanya satu kali itu saja dalam seluruh waktu keabadian. Jadi Yesus terpisah dari Bapa hanya satu kesempatan, hanya satu waktu itu saja di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bagaimana sebenarnya Yesus menggantikan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, harusnya kitalah yang ditinggalkan Bapa, harusnya kitalah yang dimurkai Bapa, harusnya kitalah yang disalib, harusnya kitalah yang dijauhi oleh Bapa. Namun Yesus mengambil itu, mengambil posisi kita itu untuk mati di kayu salib, menyerahkan dirinya, sehingga Bapa melihat engkau sangat jorok, engkau sangat hina, maka Bapa meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira bisa memahami kalimat yang dalam ini Bapak Ibu Saudara ya. Yesus dibuat berdosa karena kita. Kita tahu bahwa Yesus tidak berdosa, namun ia dibuat berdosa. Jadi Bapa melihat Yesus itu seolah-olah sudah berdosa. Dosa manusia ditanggungkan semua ke dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu, dosa saya begitu sangat banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa Bapak Ibu juga, dosa saya yang begitu sangat banyak. Dosa satu orang aja ditanggungkan ke dalam diri Yesus, saya pikir itu sudah sangat-sangat banyak. Apalagi lah dosa seluruh manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pembunuhan, ada perzinahan, ada fitnah, ada caci maki, ada korupsi, ada juga perzinahan, ada juga penyelewengan, ada juga penyiksaan, ada juga mencelakakan orang, ada juga korupsi dan lain sebagainya. Semua dosa-dosa dunia ini, ada juga berhala, ada juga membunuh dan lain sebagainya. Semua dosa manusia itu ditimpakan di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu Bapa melihat engkau sangat hina, sehingga Bapa meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, harusnya bukan Yesus yang ditinggalkan oleh Bapa, harusnya posisi Yesus itu adalah posisi semua umat manusia. Makanya itu saya katakan seruan Yesus di kayu salib menggambarkan bahwa kitalah yang seharusnya ditinggalkan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengambil posisi manusia yang harusnya ditinggalkan dan menerima hukuman. Yesus mengambil posisi itu. Harusnya Daud yang disalib, harusnya Bapak Ibu yang disalib, harusnya semua manusia ini yang disalib. Namun Yesus mengambil posisi itu, rela mengambil posisi itu hanya untuk manusia bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, harusnya kita yang disalibkan, namun Yesus mengambil posisi itu. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita betul-betul sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebentar mungkin Jumat kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sudah berkorban dengan sangat begitu luar biasa. Harusnya kita yang mengalami penderitaan itu, harusnya kita yang ditinggalkan Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yesus sangat bersedih? Mengapa seolah-olah Yesus sangat frustasi ketika kita ditinggalkan suami kita saja, ketika kita ditinggalkan orang terkasih kita saja? Begitu menderitanya kita, begitu bersedihnya kita. Apalagilah kita itu ditinggalkan Tuhan. Tidak akan ada lagi masa depan, tidak akan ada lagi kebahagiaan, tidak akan ada lagi sesuatu yang indah. Itulah yang dialami oleh Yesus. Jikalau Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia sudah mengalami. Jikalau Yesus ditinggalkan oleh para tentara-tentara, Yesus sudah mengalami. Namun dia tidak pernah mengeluh akan hal itu. Namun ketika Yesus ditinggalkan oleh Bapa, ia bersedih. Ia mengungkapkan seluruh isi hatinya, karena dia tahu bahwa keterpisahan dengan Bapa merupakan satu pergumulan, merupakan satu kejadian yang begitu sangat menyedihkan, begitu sangat menderitanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu, akhirnya kita tidak terpisah dari Bapa.
Akhirnya kita tidak ditinggalkan oleh Bapa. Akhirnya kita boleh menuju jalan masuk ke pintu surga. Ada jembatan untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Dosa kita ditanggungkan semuanya di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah mencintai Tuhan. Yesus mencintai kita, yes. Dia sudah menunjukkannya di kayu salib. Namun kita mencintai Yesus belum tentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus sudah menunjukkan cintanya, yes. Namun kita menunjukkan cinta kita kepada Yesus belum. Yesus sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, yes. Namun kita belum tentu menyelesaikan tugas kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pun yang terakhir, Bapak Ibu, arti daripada perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, yang pertama tadi adalah seruan itu adalah untuk menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat ke-18, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah seruan Yesus di kayu salib itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu merupakan gambaran yang seharusnya Bapa yang meninggalkan kita, namun Yesus mengambil posisi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa diselamatkan. Yang ketiga adalah sebagai poin yang terakhir, seruan Yesus di kayu salib itu menunjukkan bahwa ia mati untuk menebus dosa. Jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, ia mati bukan karena perbuatan jahat dia. Yesus meninggal di kayu salib bukan karena perbuatan jahat yang dilakukan, bukan karena dosa yang dia lakukan. Dia mati juga bukan sia-sia, dengan mati tidak memiliki tujuan. Namun kematian Yesus itu merupakan kematian yang begitu sangat indah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun sejarahnya begitu sangat menderita, namun ketika Yesus mati di kayu salib, semua dosa-dosa manusia sudah diampuni. Semuanya sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia akhirnya berkata, sudah selesai. Dan pada perkataan yang ketujuh, Yesus berkata, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus di kayu salib itu menunjukkan bahwa ia mati untuk menebus dosa. Tak ada satupun orang yang bisa menunjukkan dosa Yesus. Tak ada satupun orang yang bisa menunjukkan kesalahan Yesus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-3. Juga Rasul Petrus pernah berkata, ia sendiri telah mengikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kesaksian Rasul Paulus, kesaksian Rasul Petrus, itu jelas menjelaskan kepada kita, menuliskan kepada kita bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk menebus segala dosa umat manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus telah mati menggantikan kita, membayar hukuman atas dosa-dosa kita, menjadi kutuk karena kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13, Saudara sekalian, kematiannya adalah kematian dari otoritas dirinya sendiri. Ini penting, Saudara. Kematian Yesus itu dari otoritas dirinya sendiri. Dia memang yang menyerahkan nyawanya. Jikalau dia tidak menyerahkan nyawanya, Yesus tidak akan mati di kayu salib. Dia akan hidup terus. Namun jadi kematiannya itu merupakan pilihannya. Dia yang memang menyerahkan nyawanya. Dia yang memilih untuk mati. Beda dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak bisa mati oleh otoritas diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkecuali kita bunuh diri. Dan itu pun belum tentu mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Yesus, kematiannya itu merupakan otoritas dari dirinya sendiri. Dia yang menyerahkan nyawanya. Dia yang memilih untuk mati. Dia yang memilih kapan dia menyerahkan dirinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kematiannya adalah kematian dari otoritas dirinya sendiri, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran Yesus merupakan pemberian terindah kepada diri manusia. Karena ketika Yesus lahir, ada juru selamat. Karena sebelum Yesus lahir, semua manusia tidak bisa diselamatkan. Semua manusia ada di dalam kutuk dosa. Namun ketika Yesus lahir, itu merupakan pemberian yang paling indah. Yesus mau turun ke dalam dunia, dan itu kita sudah peringati pada Desember tanggal 25, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus lahir, itu merupakan pemberian terindah di dalam diri manusia.
Namun kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, merupakan akhir terindah di dalam diri umat manusia. Karena apa? Karena sudah selesai semuanya. Sudah selesai visi misi daripada Yesus. Semuanya sudah Dia lakukan. Yang terbaik di dalam diri Yesus semua sudah dikorbankan, saudara sekalian. Dia menyelesaikan tugas-tugasnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang saya bagikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai aplikasi di poin yang ketiga ini, jikalau Yesus telah menyerahkan dirinya kepada umat manusia, bahwa kematiannya adalah kematian karena dosa-dosa kita, bahwa kematiannya menunjukkan bahwa Ia mati menebus dosa manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, bersyukurlah atas dosa-dosa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Harusnya kita yang disalib, namun Yesus menggantikan posisi kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus telah menyelesaikan misinya. Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Yesus telah menyelesaikan seluruh visi misi yang diberikan oleh Bapa. Sekarang tergantung kita, Bapak Ibu. Apakah kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita? Apakah pekerjaan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita selama ini sudah kita lakukan dengan sangat baik? Sudah kita lakukan dengan sangat totalitas? Sudahkah itu kita lakukan? Ataukah kita sudah melupakan itu? Ataukah kita sudah meninggalkan itu? Ataukah kita selama ini sudah lari daripada Tuhan? Tuhan sudah menyelesaikan segala tugas-tugasnya dan itu selesai. Nah, Bapak Ibu, sekarang tinggal tugas kita. Apakah tugas kita selesai? Atau kita bersungut-sungut di atas tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Tentu ada beban yang Tuhan tanamkan di dalam diri setiap orang yang percaya yang harus dilakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita sudah melakukan itu, Bapak Ibu? Jikalau belum, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu kita tuntaskan tugas kita sampai kita nanti menghembuskan napas yang terakhir. Ketika kita di surga nanti, kita bisa puas dengan berkata, Tuhan, saya setelah melakukan segala yang terbaik di dalam hidup ini, Tuhan, segala yang terbaik yang ada padaku sudah saya lakukan dengan maksimal. Apa yang saya miliki, apa yang ada di dalam diri saya, semuanya sudah saya lakukan dengan sekuat tenaga saya. Sehingga kita puas, tidak ada penyesalan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ada di surga nanti, tidak ada penyesalan. Kita tidak akan menyesal, aduh mengapa sih aku gak melayani dahulu, aduh mengapa sih aku gak melakukan kebaikan ini lebih dahulu. Nanti ada penyesalan, Bapak Ibu, jikalau kita giat melakukan tugas-tugas kita, giat melakukan visi misi yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan dengan tersenyum kita akan menyambut Yesus karena kita telah menyelesaikan misi kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Ingat, ada 3 poin yang saya bagikan hari ini. Apakah arti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau elai lama sabaktani. Artinya ada 3 poin. Yang pertama adalah bahwa perkataan itu, bahwa seruan itu merupakan penggenapan daripada perjanjian lama. Yesus menggenapi nubuatan perjanjian lama. Yang kedua adalah bahwa seruan Yesus di kayu salib itu merupakan gambaran bahwa kitalah yang harusnya ditinggalkan oleh Bapa. Namun posisi kita itu telah digantikan oleh Yesus. Yang ketiga adalah seruan Yesus di kayu salib itu adalah untuk menunjukkan bahwa Ia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami telah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan ini. Karena Tuhan tolong kami semuanya, kami dapat mencintai Tuhan. Tuhan sudah mencintai kami, dan itu Tuhan sudah tunjukkan. Sekarang tinggal kami yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan. Tuhan memberkati, dan biarlah kami juga menyelesaikan visi misi kami di hadapan Tuhan dengan tuntas. Di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan bagaimana Bapa meninggalkan Sang Juru Selamat. Arti daripada perkataan Yesus, Eli Eli lama sabaktani, atau Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tadi sudah bahas ada 3 maksud daripada perkataan itu. Yang pertama adalah bahwa seruan Yesus di kayu salib merupakan penggenapan dari nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Yang kedua, seruan Yesus di kayu salib menggambarkan bahwa kita layak seharusnya ditinggalkan oleh Bapa karena kita yang melakukan dosa. Namun posisi kita telah digantikan oleh Kristus Yesus. Yang ketiga adalah bahwa seruan Yesus di kayu salib menandakan bahwa Dia mati untuk
menebus dosa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kasih yang terindah, kasih yang mulia. Terima kasih. Yesus Engkau ku
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini mungkin kami hanya membaca satu ayat dari firman-Mu, yaitu salah satu dari 7 perkataan-Mu di kayu salib, yaitu Elai Elai lama sabakta, yang artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Dari ayat ini, dari satu ayat ini kami belajar bahwa perkataan itu merupakan penggenapan daripada perjanjian lama, bagaimana Raja Daud berkata bahwa Bapa Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Raja Daud sudah menubuatkan 1000 tahun kurang lebih dahulu sebelum Yesus mati di kayu salib, bagaimana Yesus menderita, bagaimana pakaiannya akan dibagi-bagikan, bagaimana ia akan diludahi, bagaimana ia akan dicambuk. Raja Daud sudah menuliskannya lebih dahulu dan telah digenapi di dalam diri Yesus. Hari ini juga kami belajar bahwa seharusnya Allah lah yang meninggalkan manusia, bukan Yesus yang ditinggalkan oleh Bapa. Harusnya kamilah yang ditinggalkan oleh Bapa karena kamilah manusia yang berdosa. Namun posisi kami telah digantikan oleh Yesus. Yesus seolah-olah ditinggalkan oleh Bapa karena semua dosa manusia telah ditimpakan di dalam diri Yesus. Dan hari ini juga kami belajar ya Tuhan, bahwa seruan Yesus di kayu salib tersebut merupakan kematian akibat daripada dosa-dosa kami ya Tuhan. Bapa di surga, Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Sekarang tinggal kami. Yesus mengasihi kami, yes, Dia sudah mengasihi kami dan menunjukkannya dengan rela mati di kayu salib. Namun kami mengasihi Tuhan. Mungkin kami harus lebih belajar lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadikan kami semakin mencintai Yesus sebagai juru selamat kami yang sudah berkorban bagi kami sekalian. Dan juga kami harus berkorban juga bagi pelayanan Tuhan, bagi orang-orang sekitar kami dan bagi masyarakat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, ada ibadah PA yang diselenggarakan hari Rabu, ada juga ibadah sekolah minggu yang diselenggarakan hari Minggu kira-kira jam 12 siang. Kami sudah share. Ibadah raya juga tetap berjalan seperti biasa, Minggu jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga ibadah kaum muda berjalan seperti biasa. Saya informasikan beberapa hal Bapak Ibu Saudara, bahwa mungkin Rabu besok ibadah PA akan dinaikkan atau dimajukan 1 jam ke depan karena kami harus latihan musik untuk untuk Jumat Agungnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari Rabu itu kami akan latihan musik, sehingga kami harus memajukan jamnya kira-kira jam 4 dan nanti mungkin akan selesai jam 5, sehingga kami bisa memiliki waktu untuk latihan untuk Jumat Agungnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara dihadiri ibadah Jumat Agung tanggal 2 Bapak Ibu Saudara. Kita akan merayakan hari kematian Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman yang terakhir yang ingin saya bagikan, bahwa berdoa untuk yang berulang tahun, yaitu ada anak Jonathan 23 Maret 2021, juga adik Matthew 26 Maret 2021, dan juga adik Nikolai 26 Maret 2021. Kita nanti akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dan juga kita bersyukur kepada Tuhan atas kelahiran anak kedua daripada Bapak Mino. Selamat atas kelahiran anak kedua daripada Bapak Mino. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai anaknya sampai selama-lamanya. Dan juga kita akan berdoa bagi yang berulang tahun Bapak Ibu Saudara, kiranya kesehatan, keluarga, studinya selalu diberkati oleh Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir saya hampir lupa, seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan untuk renovasi gereja kita, mari bersama-sama bekerja sama, bergandeng tangan kita bersama-sama. Boleh langsung menuliskannya di dalam amplop dengan tulisan pembangunan gereja atau renovasi gereja. Dan jikalau Bapak Ibu tidak sempat untuk memberikannya kepada bendahara gereja kita, boleh langsung saja menghubungi saya. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita.
Bapa di surga, biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami semuanya berkenan di hati-Mu, mulai dari pujian firman sampai kepada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Berkati ya Tuhan, terlebih khusus anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, yang sudah berkorban banyak hal, waktu, pemikiran dan perasaan. Tuhan memberkati kami di dalam damai sejahtera, di dalam perlindungan, di dalam kekuatan Tuhan selalu menyertai kami, juga di dalam pekerjaan kami, juga di dalam seluruh aktivitas kami. Berdoa juga ya Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya kesehatan keluarga, pekerjaan mereka selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa terlebih khusus kepada adik Jonathan, adik Matthew, dan adik Nicola yang berulang tahun Bapa di surga. Kami berdoa bersama-sama, kiranya kesehatan, kiranya juga studi, kiranya juga masa depannya ya Tuhan. Kiranya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, biarlah Tuhan yang memberikan masa depan yang baik, biarlah Tuhan juga yang menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah mereka juga adik-adik kami yang kami kasihi ini merupakan anak yang mencintai Tuhan, anak yang mencintai orang tuanya, dan anak yang mencintai sesama. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga bagi anak kedua daripada Komino yang lahir. Kiranya Tuhan juga memberkati adik ini ya Tuhan, menjadi adik yang tumbuh dewasa di dalam tangan Tuhan, disertai di dalam kesehatannya, disertai juga di dalam kehidupannya sampai selama-lamanya. Tuhan selalu menyertai. Ibu yang sudah melahirkan juga kiranya Tuhan memberikan pemulihan sehingga boleh beraktivitas seperti biasa kembali. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semangat terus, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Shalom dari kami semua di tempat ini. Shalom. Sampai ketemu Jumat depan. Sama-sama kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita angkat pujian dari awal, kita agungkan Dia. Amin. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terdanding kekuasaan-Mu Tuhan. Amin. Kau lega bagiku. Katakan, segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
agung dan perkasa.